Tuh, ketajaman luar biasa. Ini slice plastik teman-teman. Apakah di slice plastik ini mampu melukai tangan saya? Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya agak tekan sedikit. Apakah Ustadz Abdul Khair kebal? Aku minta ke aku ke ruangan dulu ya. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Pembuktian para dukun di podcast Denny Sumargo bikin banyak pendekar geram. Salah satunya adalah pendekar dari PSHT, salah satu grup pencaksilat nasional yang membongkar bagaimana sebenarnya itu hanyalah trik semata. Dan Asgar Blade dengan salah satu atlet pencaksilat Indonesia, Denny Aprisani, membongkar bagaimana trik ilmu kebal itu digunakan. Dan mereka juga memberikan keterangan bagaimana sebenarnya golok-golok yang tajam itu. Atlet pencaksilat ini juga pernah terkena sayatan golok. Berarti ini saja tidak kebal. Ustadz Khair dari PSHT juga menyatakan bahwa dia tidak kebal, tetapi punya trik untuk diiris supaya tidak tersayat. Nah, bagaimanakah ceritanya? Bagaimana beritanya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Aku minta ke aku ke ruangan dulu ya. Ya, pembuktian ilmu kebal yang dilakukan di podcast Denny Sumargo memang banyak membuat orang penasaran. Di sana memang ada adegan bahwa ada seseorang yang dibacok berkali-kali tetapi tidak mempan. Dibacoknya pakai golok dan orang itu bertelanjang dada. Sebelumnya juga dites ketajaman dari goloknya yang bisa mengiris melon atau jeruk. Dan kemudian sebelum dipukul pakai golok itu, si orang ini sudah diisi dengan ilmu sih katanya. Podcast Denny Sumargo sendiri sudah tayang 2 jam yang lalu dan penontonnya luar biasa. Sudah hampir 500.000 orang yang nonton dengan thumbnail tantang pesulap merah, Asosiasi Dukun Indonesia bacok-bacokan, debat sampai bacok-bacokan. Begitulah judul yang digunakan oleh Denny Sumargo. Nah, untuk itu salah seorang pendekar silat dari PSHT, Persaudaraan Setia Hati Terate, salah satu perguruan silat ternama di Indonesia, akhirnya membongkar trik kebal itu. Ya, dialah Ustadz Abdul Khair, pemilik Asgar Blade, yang ahli soal golok dan pisau. Dia pun menjelaskan bahwa golok yang dipakai orang-orang itu tidak tajam, karena golok yang tajam itu harus bisa digunakan minimal untuk merobek plastik. Tuh, ketajaman luar biasa. Ini slice plastik teman-teman. Apakah bisa ikut di permainan-permainan yang seperti itu ya? Jadi gini Mas, ilmu kebal ada ya. Ingat, ilmu kebal ada. Tapi apakah kalian mampu bertanggung jawab di hadapan Allah atas yang kalian pelajari? Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada kita tentang ilmu kebal.
Rasulullah tidak pernah mengajarkan. Karena Rasulullah Mas pernah dilempar oleh batu sehingga mengakibatkan giginya patah dan berdarah. Itu orang yang dekat sama Tuhan ya, dengan Allah ya. Orang yang sangat mulia di muka bumi adalah Rasulullah pun tidak memiliki ilmu kebal. Nah, jadi saya menyarankan kepada siapapun, untuk masalah ilmu kebal itu ada, tapi siapkah kalian untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Nah, begitulah Ustadz Khoir ini tidak membantah bahwa ilmu kebal memang ada, tetapi tidak dianjurkan untuk mempelajarinya karena Rasulullah sendiri tidak mengajarkan dan juga tidak belajar soal itu. Kemudian dia pun membongkar bahwa sebenarnya kalau yang dipertontonkan itu adalah trik semata. Triknya perlu diketahui bahwa ada beberapa jenis pisau yang digunakan untuk seorang pendekar. Berikut ini simak sendiri triknya dibongkar oleh Ustadz dari Persaudaraan Setia Hati Ternate ini, agar Anda tidak salah dengan ilmuwan kebal itu. Kebal dan trik yang saya lakukan ya. Yang pertama Mas, saya akan jelaskan dulu batasan ketajaman dari sebuah golok atau pisau. Yang pertama, tajamnya sebuah golok itu adalah slice rambut. Slice rambut. Jadi golok. Nah, golok ditaruh, rambut dijatuhkan, semut tes putus. Itu sangat tajam luar biasa. Tajam banget. Ini kualitas Damaskus Mas, kualitasnya pedangnya Zulfikar, pedangnya Rasulullah dan Sayyidina Ali itu sangat luar biasa. Dan satu hal yang paling hebat Mas, ternyata tukang asah yang paling handal dan hebat itu Sayyidatina Fatimah, istri Sayyidina Ali, anak Rasulullah. Masya Allah. Nah, jadi itu ketajaman yang sangat luar biasa ya, slice rambut. Kedua adalah slice kapas. Slice kapas. Ketika kapas di begini kan Mas, kemudian kita tebas, putus dia. Putus. Wow, itu sangat tajam luar biasa. Yang ketiga adalah slice tisu. Tisu. Nah, Oke. saya baru bisa sampai slice tisu Mas. Tisu. Sebagai kita contohkan ya Tisu sebentar. aja sebenarnya udah tajam banget Ustaz. Iya, ini sebagai saya contohkan dulu ya. Ini slice tisu teman-teman, saya buatkan, ada namanya Mas, Ustadz Wih. Abdul Khair. Tambah Wah, keren. Insya Allah. Dan kita sekarang sudah mulai punya brand ya. Di sini ada Logo Ustaz. logo Asgar Blade. Oke teman-teman. Nah ini slice-nya adalah tisu teman-teman. Saya perlihatkan ya pertama. Sini angin. Anginnya deres, masya Allah. Sejuk ya Mas. Oke, kita lihat dulu. Ini slice tisu. Karena permukaan tisu itu sangat-sangat halus. Wow. Lihat, rata sekali. Belahnya juga benar-benar halus ya. Sebentar. Nah, ini teman-teman. Ini slice tisu. Sangat-sangat tajam. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, slice plastik. Yang melukai tangan Mas Denny ketika Mas Denny atraksi dengan dua golok. Itu adalah slice plastik. Slice plastik gitu ya. Ketajaman luar biasa. Ini saya ada golok kecil Mas. Golok kecil nih. Gocil. Saya Masya malah Allah. tertarik gocil ini. Luar biasa. Jadi Mas, di gocil ini slice-nya plastik Mas. Berarti yang lukain aku sejenis ini ya Bang? Iya betul, bahannya sejenis ini dan memang tuh Wow. ketajaman luar biasa. Slice plastik. Nah nanti saya akan teskan Mas di slice plastik ini ke tangan saya, apakah mampu membelah tangan saya. Oke. Ini Nah, begitulah penjelasannya. Berarti kalau sudah di bawah kertas, artinya sudah tidak bisa ngiris kertas, maka artinya goloknya sudah tidak tajam. Apalagi yang kemarin, golok dari Denny Sumargo ini nggak bisa untuk ngiris jeruk. Kertas nggak bisa, apalagi jeruk aja nggak bisa, apalagi kertas. Padahal untuk pisau syarat tajam itu harus bisa ngiris kertas. Ini ngiris jeruk aja nggak bisa. Ini slice plastik tapi bisa untuk kertas juga. Apalagi kertas ya. Maksud saya gini Mas, kalau sudah di bawah plastik, artinya itu sudah nggak tajam. Oh, oke. Kalau sudah di bawah kertas, ingat ya, kalau sudah ketajaman itu di bawah kertas, itu sudah nggak tajam. Contoh, mungkin teman-teman saya akan praktekkan dengan timun ini ya. Saya akan pertunjukkan dengan sebuah golok. Baik.
timun misalkan apa Pelepah pisang. gitu kan, itu nggak tajam. Pelepah pisang, wortel, ya kan, wortel ya bagusnya itu. Nah ini saya akan tes ya ketajamannya. Lihat teman-teman. Nah, inilah sudah dites ya pakai timun. Kelihatan sangat tajam. Jadi timun itu sudah bisa lepas dan terpotong-potong. Tetapi itu di bawah slice kertas, jadi nggak tajam. Kemudian Ustadz Khoir pun mencoba hal itu di tangan dari pesilat ini. Dicoba. Nah, memakai pisau yang tadi, kemudian dicoba untuk dilihat dan disayat dengan pisau yang tidak tajam. Nah, ini disayat loh guys, bukan hanya dipukul tapi disayat, tidak apa-apa, apalagi cuma dipukul-pukul. Kalau disayat akan ada goresan-goresan sedikit, tapi kalau dipukul itu tidak akan ada goresan apapun karena hanya dipukul. Jadi jelas di sini kalau pakai mantra-mantra pun, tidak dengan mantra pun juga tidak akan tergores guys.